Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sudah membantah informasi yang beredar bahwa pembelajaran di sekolah dalam rangka semester ganjil tahun ajaran baru akan dimulai pertengahan Juli 2020 ini. Lalu kapan kegiatan belajar mengajar di sekolah dimulai lagi secara normal? Dade Salampesi akan mengecek faktanya untuk Anda. Silakan Dade. Ya, Adi dan juga pemirsa, memang sempat tersiar informasi bahwa anak-anak kita akan kembali ke sekolah pada pertengahan Juli 2020. Namun hal itu sudah dibantah oleh pemerintah, bahkan dibantah langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada pekan lalu. Yang artinya anak-anak belum harus kembali ke sekolah pada pertengahan Juli 2020. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh PLT Dirjennya, pemirsa. Kita lihat informasi grafis yang pertama. Jadi penegasan klarifikasi ini disampaikan oleh PLT Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan juga Menengah Kemendikbud pada Kamis 28 Mei 2020 pada pekan lalu. Ada Muhammad Hamid yang menegaskan dua hal di sini. Yang pertama, tanggal 13 Juli adalah tahun pelajaran baru. Ini adalah penegasan dan klarifikasi yang pertama. Karena sebelumnya pemerintah sempat mewacanakan bahwa tahun ajaran baru 2020-2021 akan dimulai pada Januari tahun depan 2021. Dengan konfirmasi ini ditegaskan bahwa 13 Juli adalah tahun pelajaran baru 2020-2021. Dan poin yang kedua, tetapi bukan berarti kegiatan belajar mengajar tatap muka. Ini adalah klarifikasi yang kedua yang mematahkan anggapan bahwa pada 13 Juli anak-anak kita akan kembali ke sekolah. Yang artinya memang pemerintah sudah menyiapkan sejumlah protokol kesehatan untuk anak-anak kita di sekolah. Kita lihat informasi grafis berikutnya. Ini adalah protokol kesehatan yang sudah dibentuk oleh Kemendikbud secara umum. Jadi sekolah-sekolah yang akan dibuka hanyalah sekolah-sekolah yang wilayahnya ada di dalam zona hijau. Sementara untuk sekolah-sekolah yang masih ada di zona kuning dan juga zona merah, artinya masih harus memberlakukan yang namanya PJJ. Pembelajaran jarak jauh atau study from home seperti yang sudah beberapa bulan ini kita terapkan. Lalu bagaimana Kemendikbud menentukan mana sekolah yang ada di wilayah zona hijau dan mana sekolah yang ada di zona kuning dan zona merah? Kemendikbud menegaskan bahwa untuk penentuan zonase ini diserahkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ini ditegaskan oleh Hamid Muhammad, yaitu PLT Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud, dan ditegaskan lagi bahwa memang mulai Juli 2020, artinya atau lebih tepatnya pada 13 Juli, tahun ajaran baru semester ganjil kembali dimulai, walaupun anak-anak tidak harus langsung berada di sekolah. Dan ditegaskan tidak akan ada pengunduran sampai ke Januari 2020. Ini adalah penegasan dan juga sejumlah penjelasan dari pihak pemerintah. Tapi ternyata KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, juga punya perspektif tersendiri terkait dengan hal ini. Mereka menyebut pemerintah pusat masih punya sejumlah pekerjaan rumah untuk bisa kembali membuka sekolah-sekolah di Indonesia. Kita lihat apa pekerjaan pemerintah versi KPAI. Yang pertama, pemirsa, fakta yang cukup mencengangkan yang disebutkan oleh KPAI adalah bahwa ternyata dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 80% sekolah tidak siap untuk menerapkan protokol kesehatan, yang artinya hanya ada sekitar kurang lebih 18% sekolah yang siap untuk dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan ini. Aspek ini termasuk ke dalam faktor fasilitas kesehatan yang juga belum memadai dan juga belum ada kepastian yang jelas dan pasti apakah disinfektasi proses ini bisa dilakukan secara berkala. Bahkan KPAI juga menilai bahwa belum ada rancangan yang detail dari pemerintah bagaimana format masuk siswa. Apakah semua siswa masuk ke sekolah secara bersamaan atau dibuat sistem shifting atau dalam satu kelas dibagi hanya separuh kapasitas siswa saja yang boleh masuk atau seperti apa. Dan juga yang tidak kalah penting menurut KPAI yang menjadi PR dari pemerintah adalah masih harus membentuk budaya baru siswa kita. Yang harus diwaspadai menurut salah satu komisioner KPAI adalah kantin atau kafetaria, karena dikhawatirkan di lokasi tersebut akan terjadi kerumunan dari anak-anak kita sehingga perlu dibuat budaya baru, dan ini memerlukan waktu agar anak-anak kita bisa paham tentang protokol kesehatan. Dan pada saat sekitar awal Maret pada saat virus corona ini mulai terkonfirmasi ada di Indonesia, memang sempat beredar berita atau informasi yang menyebutkan bahwa yang rentan terkena COVID-19 ini adalah orang tua. Sementara anak-anak ataupun remaja disebut hanya bersifat membawa virus saja. Tapi belakangan ternyata disebut juga bahwa anak-anak juga rentan terkena COVID-19. Kita lihat datanya pemirsa, karena ternyata anak-anak juga rentan dari COVID-19. Kali ini datanya saya ambil dari
Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mereka menggunakan data pada 18 Mei 2020 yang menyebutkan bahwa ada 584 anak Indonesia yang positif COVID-19 dan 14 diantaranya meninggal dunia. Ini untuk anak-anak yang positif. Sementara untuk angka anak-anak yang PDP virus corona ini lebih besar lagi. Angkanya ada 3.000 lebih. Lebih tepatnya 3.324 anak berstatus PDP. Dan angka kematiannya lebih besar lagi mencapai 129 anak meninggal dunia dengan status PDP-nya, pemirsa. Selain itu, Kementerian PPPA juga menyebutkan pada 28 Mei 2020 dari seluruh kasus corona yang ada di Indonesia, 5% diantaranya adalah kasus anak-anak. Sehingga bisa dikatakan di sini anak-anak rentan terkena virus corona. Walaupun demikian memang sejumlah negara sudah membuka kembali sekolah mereka, walaupun akhirnya ditutup kembali karena COVID-19 ini kembali meningkat. Kita lihat negara mana saja yang sudah kembali membuka sekolah mereka di berbagai belahan dunia, mulai dari regional Asia Pasifik, Eropa sampai ke Amerika. Ini beberapa di antaranya. Ada Selandia Baru dan juga Australia, Korea Selatan, Tiongkok, di Timur Tengah ada Israel, Siprus, di Amerika ada Swiss, Denmark, Belanda, Prancis, dan juga Kanada. Namun beberapa negara ini juga kembali menutup sekolahnya karena ternyata setelah sekolah dibuka kembali, anak-anak kembali ke sekolah, ternyata virus corona angka kasusnya kembali meningkat, bahkan anak-anak yang ke sekolah tersebut menjadi korban. Contohnya adalah Korea Selatan dan juga Prancis. Tapi kita patut mengambil pelajaran dari mereka. Positif dan negatifnya seperti apa protokol kesehatan yang mereka berlakukan di sekolah-sekolah mereka. Kita lihat informasi grafis yang terakhir, kita ambil pelajaran dari negara Swiss yang ternyata jumlah siswa di kelasnya hanya separuh saja sebagai protokol kesehatan. Dan ini yang juga diberlakukan di sejumlah negara lain, bahkan orang tua tidak diperbolehkan mendekat ke sekolah. Sementara di Belanda dipasang disinfektan di ambang pintu kelas dan juga antar meja siswa dipasang perisai plastik sehingga tidak ada interaksi langsung antar siswa dan mencegah droplets terkena ke siswa lainnya. Sementara itu Selandia Baru dan Australia memiliki kebijakan yang hampir sama, yaitu siswa hanya perlu hadir di sekolah 1 kali atau 1 hari dalam seminggu. Sementara Israel mengeluarkan kebijakan hanya membuka kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar dan kelas 11 dan 12 sekolah menengah di tingkat atas, dan satu kelas hanya diisi 15 siswa. Artinya ada pembatasan jumlah siswa di dalam satu kelas. Kita lihat negara lainnya, negara di Asia yaitu Tiongkok dan juga Korea Selatan yang kebijakannya tidak berbeda jauh dengan negara-negara yang ada, pada dasarnya membatasi jumlah siswa yang ada di kelas. Namun di sini Tiongkok dan Korea Selatan menegaskan dengan harus ada pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan sekolah, dan Tiongkok memperluas sosialisasi masif di lingkungan sekolah dengan menempelkan berbagai poster bagaimana caranya mencegah virus corona. Ada juga kaca pembatas antar meja seperti tadi di kantin karena dikhawatirkan kantin ini ramai kerumunan siswa. Dan lagi-lagi Korea Selatan juga membatasi jumlah siswanya di dalam satu kelas. Itu tadi fact check untuk hari ini terkait dengan rencana pembukaan sekolah yang dilakukan oleh pemerintah. Kita patut belajar dari negara-negara ini sudah membuka sekolahnya, namun ternyata beberapa di antaranya harus ditutup lagi karena kasus corona yang kembali meningkat. Saya kembalikan ke Ade Mulia. Baik, terima kasih Dade Salam Pesi atas fact checknya.